Pak. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah Bapak nih Pak. Saya sebagai calon gubernur Angkatan 8 Kabupaten Tegal ingin menanyakan beberapa hal terkait kebijakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan apa saja yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang Bapak laksanakan. Begitu nih Pak? Nih, baik. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Jadi begini, sebelumnya ya saudara selamat sudah bergabung di calon berpenggerak. Semoga nanti memang bisa lulus jadi berpenggerak dan seterusnya. Nah kaitannya dengan apa tadi, mengidentifikasi kasus-kasus moral gitu ya. Saya kira memang ini kan standarnya kan ya banyak, ada standar umum, ada standar agama. Nah kita bersyukur bahwa kita di lingkungan mayoritas akademis dari SMP 3 ini, sehingga kemudian kita cukup dengan menggunakan moral agama saja sudah cukup. Nah, ya. Dan memang setiap saat kita harus kemudian senantiasa istilahnya apa ya, memperhatikan lingkungan ya, dari anak, siswa, dari bapak ibu guru maupun dari staf karyawan atau usaha. Nah, itu. Nah, kita tidak menginginkan bahwa kemudian betul-betul penyimpangan etika itu terjadi ya. Sehingga akhirnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana bahwa itu tidak akan terjadi. Nah, sehingga kita lebih memilih kepada pendekatan individu ya kan. Jadi sebelum bekerja, termasuk pada anak-anak kalau sudah ada benih-benih nakal, saya kira ya kita dekati, kita sapa dan sebagainya. Insya Allah kan anak mau nakal itu kadang banyak penyebabnya. Mungkin dia kurang perhatian, mungkin dia kurang pekerjaan, kurang aktivitas, atau mungkin dia memang nggak tahu gitu bahwa itu adalah hal yang nggak baik, gitu kan? Karena mungkin teman-teman sepermainannya melakukan itu, kan bisa aja. Karena anak ini kan tergantung teman mainnya tuh. Kalau temannya biasa baik-baik kan lagi baik, tapi kalau biasa yang nggak baik, ya menganggap bahwa itu biasa aja gitu, bukan suatu pelanggaran. Saya kira demikian. Nih, terima kasih Pak atas jawaban yang pertama. Kemudian selanjutnya, selama ini Bapak di sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Bagaimana Bapak untuk mengatasi itu? Itu memang sering terjadi, dan memang sebenarnya saya lebih memilih untuk kemudian melatih teman-teman guru, teman-teman tata usaha untuk kemudian menentukan sendiri, ya kan? Kalau mau dua-duanya harus dilakukan, ya dilakukan saja dengan tanpa kemudian ini istilahnya ya melemahkan salah satunya, ya kan? Kecuali kalau memang itu bisa dilakukan dengan bergantian, ya kan? Dilakukan dengan bergantian, maka kita akan lakukan bergantian. Tapi kalau kemudian kita harus lakukan bersamaan dan misalkan waktunya hanya itu, ya kita lakukan. Tentu saja dengan pendekatan pada guru karyawan bahwa ya intinya semuanya memahami ya, memahami. Karena saya kira kalau dua-duanya dilakukan tidak akan maksimal kan. Nah itulah yang harus kita pahami. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak. Kemudian dalam melaksanakan putusan itu atau pengambilan keputusan itu, pastinya Bapak memiliki langkah-langkah ya Pak, atau prosedur. Kira-kira seperti apa Pak langkah-langkahnya atau prosedurnya Bapak? Ya. Jadi memimpin itu sama aja juga melatih yang dipimpin untuk bisa menjadi pemimpin ke depan, ya kan? Sehingga regenerasi itu ada, ya kan? Nah, untuk pengambilan keputusan saya kira pertama, memang kalau kita harus terpaksa dimusyawarahkan, kita musyawarahkan. Tapi kalau kemudian tidak perlu untuk dimusyawarahkan, cukup untuk kemudian kita panggil beberapa orang untuk dimintai kebijaksanaannya,
ya kita panggil gitu ya. Artinya bahwa pendelegasian. ya pendelegasian tidak harus kemudian ada saya di dalam pengambilan keputusan, ya kan. Kecuali memang urgen yang harus kemudian ya kita ketahui kan gitu ya. Karena kan ada perubahan kadang yang cukup lah itu teman-teman guru, teman-teman wakasek, guru dan sebagainya atau wali kelas yang mengambil kebijakan. Ada yang kadang kemudian harus kepala sekolah gitu kan. Baik, luar biasa Pak langkah-langkah yang telah diambil. Kemudian dalam hal ini ketika Bapak mengambil keputusan itu ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak itu anggap efektif Pak? Maksudnya misalnya keputusan dilema etika itu kira-kira supaya efektif bagaimana Pak? Ya selama ini memang ya lebih efektif itu ya kalau pendekatan ke guru siswa. Personal Yang efektif ya pendekatan personal dan juga nanti juga pendekatan secara umum kan gitu ya. Jadi personal kita lakukan, kemudian pengarahan yang intensif kita juga lakukan. Dan yang memang ya itu tadi tidak serta merta kemudian bahwa mereka melakukan sesuatu itu karena para sekolah, tapi lebih kepada penyadaran kan gitu. Mereka melakukan sesuatu juga karena kesadaran, termasuk kemudian berlatih untuk tadi memutuskan sesuatu tadi. Ya, misalkan ada anak yang nakal, anak kejadian ini kan tidak harus kemudian serta merta kepala sekolah. Ya BP atau wali kelas atau wakil kepala sekolah kan bisa menentukan kayak gitu. pelibatan yang lain dulu ya Pak ya? Iya, yang dibanding lain sih. Jadi kolaborasi, baik. Jawabannya sangat luar biasa Pak. Kemudian dalam mengambil keputusan itu tentunya pasti ada tantangan ya Pak. Nah, kira-kira yang selama ini Bapak hadapi, tantangan apa saja Pak yang pernah Bapak hadapi ketika mengambil keputusan? Ya, tantangan ya jelas ya ada. Artinya memang suatu keputusan kan tidak mungkin bisa menyenangkan ya, memuaskan semua pihak gitu kan. Ada yang kemudian setuju dengan keputusan kita ambil, ada yang kemudian tidak setuju. Tetapi ini juga saya kira memang kita juga harus berlatih gitu warga sekolah ini bahwa tidak serta merta kemudian bahwa keinginan kita harus penuhi ya kan. Jadi suatu saat kita pun harus berlatih bahwa kita memang keinginan kita terpenuhi. Suatu saat kita harus berlatih bahwa ya keinginan kita mungkin suatu ketika nggak terpenuhi gitu kan. Dan seorang pemimpin harus bisa belajar dua-duanya. Itu artinya nanti bahwa tatkala dia jadi pemimpin, dia tidak menjadi pemimpin yang apa istilahnya ya arogan atau mungkin otoriter ya atau egois gitu kan. Bahwa pendapat saya harus dipakai kan gitu. Dan saya di sini tidak memaksakan bahwa pendapat saya dipakai enggak. Ya apa yang kemudian bisa menyelesaikan. Baik Pak, selanjutnya dalam memutuskan sebuah kebijakan ya Pak, tentunya ada waktu ya Pak, ada tata kala atau jadwal tertentu Pak di sebuah penyelesaian kasus misalnya gitu Pak. Nah, untuk menyelesaikannya itu kan ada bentuk dan prosedurnya ya Pak. Nah, Bapak itu punya prosedur misalnya harus waktu tertentu, misalnya apakah sekarang atau nanti, atau ada beberapa hal yang ditentukan ini masalah jangka panjang, ini jangka pendek begitu. Bagaimana Pak kira-kira? Ada masalah yang kemudian bisa selesai dengan waktu. Artinya tidak usah kemudian dibahas, tapi nanti waktu yang akan menyelesaikan. Dan bahkan kadang kalau dibahas pun nggak selesai. Tapi justru kadang kemudian dengan perjalanan waktu itu akan selesai karena mungkin nanti akan ada penyelesaian dari orang lain atau mungkin ada ternyata ada kesalahpahaman dan lain sebagainya. Gitu artinya memang ya kita harus target ya, nggak harus target dalam penyelesaian masalah. Hanya memang kalau kemudian itu harus segera diselesaikan ya harus segera, itu kan tidak harus kemudian menunggu tadi lah nanti juga kelarin, nggak usah gitu ya. Artinya memang kalau bisa diselesaikan dan harus ya segera gitu kan. Tetapi kalau kemudian ya kita tahu juga wataknya masalah itu kan selesai dengan waktu gitu kan. Tapi tidak kita kemudian semata-mata menginginkan lah nanti sudah lupa ini dan sebagainya tidak ya, begitu. Jadi
Jadi tidak ada rentang waktu yang pasti ketika masalah itu diidentifikasi ya Pak? Iya, tidak. Memang ya sesuai masalah masing-masing, sesuai masalah masing-masing. Tapi kalau kemudian harus segera kita handle ya kita handle. Ya. Artinya jangan sampai kemudian kita nunggu sore, sedangkan ini masalah kalau nggak diselesaikan sekarang malah justru akan jadi banyak pertanyaan atau mungkin jadi masalah yang besar. Nanti berlanjut ke Ya, nanti kan harus sekarang dilakukan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dalam pengambilan keputusan itu Bapak selama ini dibantu oleh beberapa orang atau misalnya dibantu oleh faktor-faktor yang membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Kira-kira adakah faktor-faktor tersebut dari pihak internal atau eksternal atau juga misalnya dari SDM Bapak gitu Pak? Kira-kira bagaimana Pak penjelasannya? Setiap masalah harus diselesaikan gitu ya. Dan kemudian saya kira dan tadi saya katakan kita tidak serta-merta kemudian kalau kita bisa menyelesaikan sendiri terus kita pikir sendiri selesaikan sendiri. Akan lebih baik kalau kemudian kita panggil beberapa teman yang kemudian memang kompeten dan kemudian memang istilahnya apa ya, kadang suatu masalah harus dijaga kerahasiaannya atau kadang suatu masalah memang masalah umum tapi tidak cukup beberapa orang yang mengambil bijakan kan ada. Ya, saya kira memang dengan teman-teman di sini ya cukup membantu lah untuk pakai kepala sekolah, para pembantu kepala sekolah, wali kelas dan sebagainya, para guru gitu kan. Jadi kita tidak serta-merta kemudian berpikir sendiri. Jadi semua kita libatkan untuk pemecahan masalah. Boleh jadi yang saya pikirkan tidak begitu bagus, tapi mungkin yang dipikirkan orang lain lebih bagus yang saya pikirkan. Bisa jadi masukan ya Pak? Ya, bisa jadi masukan dan bisa jadi itu yang lebih cocok. Apalagi kalau kemudian masalah kaitannya dengan daerah sini, kedaerahan, orang sini akan lebih memahami daripada saya yang dari bawah gitu, bukan dari bawah benar ya. Ya kan? Saya yang dari bawah Pak. Jadi tipe masyarakat, tipe anak, itu saya kira teman-teman sini lebih memahami ya, gitu. Tipe orang tua dan sebagainya. Baik, luar biasa Pak, sangat menginspirasi sekali. Kemudian pertanyaan terakhir Bapak, ini dari semua hal yang telah disampaikan, nah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang nantinya bisa dijadikan pembelajaran buat saya juga Pak? Ya. Mengambil keputusan itu Mas Adi tidak harus cepat. Karena kadang kalau kita kemudian pengennya cepat-cepat, sementara mungkin informasinya belum banyak atau mungkin sebenarnya perkembangan kasus itu belum maksimal itu, malah nanti keputusan kita jadi kurang maksimal juga. Ya. Memang masalah harus segera diatasi, tetapi kalau kemudian kita terburu-buru mengambil kesimpulan itu juga tidak bijaksana gitu kan. Sehingga kadang kalau kemudian saya harus menunda sehari dua hari ya itu saya kira saya menganggap itu lebih baik daripada saya harus terburu-buru atau terburu-buru kan begitu. Nah walaupun kadang ya tidak usah menyelesaikan gitu, kadang orang lain sudah menyelesaikan gitu. Itu jadi intinya kalau menyelesaikan masalah tidak harus terburu-buru dan kita harus melibatkan banyak orang, ya minimal ya orang-orang terpilih gitu, yang terpilih untuk kemudian dapat membantu di dalam diskusi menyelesaikan masalah itu. Dan harus pilih orang tertentu ya. Jadi tidak semua orang. Karena kadang kan ada masalah, ada apa permasalahan yang rahasia gitu. Kalau rahasia kemudian kita ajak semua orang kan nanti kan ya akhirnya nggak rahasia lagi kan. Ya, nanti jangan-jangan di sini udah bilang tapi jangan ngomong-ngomong ya. Saya cerita lagi jangan ngomong-ngomong ya. Nanti kan lu asik. Kemudian pembelajaran untuk saya sebagai guru bagaimana? Ya nanti suatu ketika mungkin kan guru penggerak juga kan diharapkan bisa menjadi pembimbing minimal di masa guru penggerak aja kan sudah jadi pembimbing. Artinya bagaimana mengatur tugas sebagai guru penggerak juga mengatur tugas sebagai guru. Nah, ini kan suatu latihan kepemimpinan, mengatur waktu,
mengatur mana yang penting, lebih penting dan sebagainya. Apalagi nanti kalau sudah ada amanah menduduki jabatan tertentu, ya, jabatan kurikulum, jabatan wakil kepala sekolah, dan itu harus dilatih. Jadi jangan mendadak kemudian guru, kemudian nanti PI-nya langsung melontar jauh, nggak usah. Kalau bisa berlatih bagaimana kemudian mengatasi siswa di kesiswaan, bagaimana kemudian mengatur guru dalam pembelajaran di kurikulum, atau bagaimana bertindak sebagai ibaratnya kepala sekolah, menjadi wakil kepala sekolah itu kan. Karena Wakasek tentu saja harus punya sifat-sifat yang mirip kepala sekolah gitu. Yang mirip, termasuk juga kesabaran, ketegasan, juga kemudian pengalaman di dalam apa istilahnya di dalam ya mengatasi masalah itu kan, entah itu masalah yang di dalam maupun memang masalah dari luar ya. Demikian terus berlatih ya, dan itu tadi tatkala berlatih ya harus banyak bersabar. Siap. Baik Bapak, terima kasih sekali atas sharing dan kesempatannya yang telah diberikan. Mudah-mudahan wawancara ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya Pak, termasuk saya sebagai calon guru penggerak dan sebagai calon pemimpin masa depan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ali Mahmudi MPD selaku Kepala SMP Negeri Bulu Paksini Pak. Perkenalkan, saya Suratno Hadi Saputra SPD Pak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8. Ingin mewawancari Bapak terkait pengambilan keputusan. Bisa diizinkan Pak? Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Haji. Kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral ini adalah suatu kasus yang mungkin kita tidak bisa langsung mengambil suatu keputusan. Artinya kita harus mendalami dulu, ya, mendalami kasus itu mungkin dengan cara mencari atau menggali informasi dari berbagai pihak, ya tentunya pihak-pihak yang berwenang terhadap suatu kasus. Mungkin kita bisa komunikasi dengan BK ataupun dengan Bapak Ibu guru yang memang punya hubungan dengan kesiswaan gitu. Kalau itu menyangkut masalah yang terjadi pada siswa. Tapi kalau menyangkut masalah yang terjadi pada teman-teman guru, rekan-rekan guru atau karyawan, itu tentunya juga sama. Kita tidak bisa langsung mengambil suatu keputusan, tapi tetap harus kita gali, mencari alternatif. Mungkin permasalahan itu kok bisa terjadi, awalnya dari mana saja. Setelah semua terkumpul, baru kita bisa mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Siap. Baik, selanjutnya nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, sekolahnya Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Terima kasih Pak Hadi. Memang itu suatu masalah yang mungkin berat juga karena pelakunya juga melaksanakan kegiatan itu dan memang itu juga dibenarkan, sehingga memang kita harus hati-hati dalam menyikapi masalah seperti ini. Tapi yang jelas kita harus tetap berpegang pada aturan. Jadi kalaupun dua-duanya mungkin dipandang orang lain sama-sama benar, tapi kalau kita sesuaikan dengan aturan, tentu akan kelihatan jelas mana urgensinya ataupun mana kepentingan yang lebih besar. Yang jelas saya selalu berpegangan pada aturan. ครบ Baik,
Baik. Dalam mengambil keputusan tentunya ada langkah-langkah nih Pak atau prosedur. Seperti apa yang bisa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan itu Pak? Langkah-langkahnya bagaimana? Terima kasih Pak Adi. Suatu masalah tentunya sama seperti yang saya sampaikan tadi, artinya kita tidak bisa langsung mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Ya, paling tidak kita harus mencari dasar informasi bagaimana masalah itu bisa terjadi, tentunya dengan mencari informasi dari banyak orang atau di lapangan gitu. Jadi karena barangkali orang menilai juga mempunyai pandangan yang berbeda. Jadi saya tidak akan menerima dari satu informasi atau satu orang saja, tapi harus saya cari informasi dari beberapa sumber. Nah, dari situ mungkin akan menjadi pertimbangan saya untuk bisa mengambil suatu kebijakan, tapi yang jelas tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Siap. Baik Pak, Bapak tadi sudah menjelaskan langkah-langkah nih Pak. Nah, dalam hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi pada kasus dilema etika Pak? Memang kalau kita menghadapi suatu kasus yang masuk dalam dilema etika, itu memang kita juga sama, tidak mudah, karena kita mungkin akan terbentur dengan kepentingan yang lain. Nah, di sini barangkali ya, atau mungkin juga yang melakukan hal tersebut barangkali orangnya lebih senior dari saya. Itu kan saya juga tidak akan semena-mena langsung menegur orang itu di depan rekan-rekannya. Biasanya kalau menjumpai hal-hal seperti ini, saya akan langsung melakukan komunikasi istilahnya dengan PP Pak, pendekatan personal. Jadi orang itu akan saya panggil, kita ajak ngobrol, kesana kemari, tidak langsung menuju ke satu sasaran tadi. Ya, jadi kita lakukan ngobrol, kemudian baru kalau sudah situasinya memungkinkan, mungkin saya akan masuk ke permasalahan yang ada. Karena kalau kita menghadapi orang seperti ini, kita tidak bisa langsung frontal, kamu salah, akibatnya seperti ini, tidak bisa. Tidak, kita menghargai orang tersebut, biar nanti saat saya memberikan suatu kebijakan, itu tidak muncul masalah baru. Luar biasa nih Pak. Pada setiap keputusan-keputusan yang Bapak ambil pastinya ada tantangan nih Pak. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi yang mengandung dilema etika Pak? Tantangannya apa saja? Ya, terima kasih Pak Adi. Kalau saya menghadapi suatu kasus yang masuk dalam dilema etika, itu tantangannya jika orang yang melakukan itu orang dekat saya. Betul. Jadi orang yang biasa juga membantu saya dalam membantu kegiatan membantu operasional sekolah. Itu memang jadi permasalahan. Tapi yang itu tadi, kita kembali menggunakan PP tadi Pak, pendekatan personal. Jadi harapan saya dengan pendekatan personal itu, orang itu akan secara sadar memperbaiki apa yang kita anggap salah tadi. Jadi saya memanfaatkan PP tapi tetap menggunakan dasar aturan yang ada. Jadi intinya dalam permasalahan ini saya selalu menggunakan PP Pak, pendekatan personal. Betul Pak. Baik Pak, selanjutnya dalam mengambil keputusan itu pasti ada waktu ya Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Misalnya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan?
Terima kasih Pak Adi. Kalau kita menghadapi suatu masalah yang ada hubungannya dengan dilema etika, tentunya kita tidak punya jadwal waktu tertentu, karena permasalahan itu muncul juga kita tidak tahu kapannya. Tapi kalau penyelesaiannya, jadi kita tidak punya target waktu, tapi paling tidak untuk menyelesaikan itu harapannya si orang tersebut ataupun siswa tersebut nanti secara sadar bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan beberapa langkah yang mungkin nanti kita bisa lakukan melalui pendekatan tadi. Baik, selanjutnya dalam pengambilan keputusan tentunya ada faktor-faktor yang mempermudah ya Pak dalam mengambil keputusan tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika Pak? Terima kasih Pak Adi. Alhamdulillah, selama saya menangani kasus yang terkait dengan dilema etika itu saya bisa merasakan, karena saya bekerja di sekolah ini sebagai suatu tim ya Pak ya. Saya tidak bekerja sendiri. Artinya dalam melakukan pengelolaan sekolah juga saya berupaya untuk bisa transparan. Di segala satuan kita bicarakan bersama, sehingga kalaupun saya mengalami permasalahan dilema etika tadi, mungkin semua tim yang ada atau semua tim yang di belakang saya itu bisa turut memberikan rekomendasi gitu, paling tidak. Jadi dengan tim yang ada, insya Allah keputusan yang saya ambil itu bukan keputusan saya sendiri, tapi suatu keputusan bersama. Jadi bukan keputusan otoriter gitu Pak ya. Jadi selalu kita bekerja sama dengan tim yang ada. Insya Allah dengan adanya tim itu ya keputusan bisa kita ambil terbaik untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya memberikan izin saya kepada Bapak untuk Bapak bersedia diwawancarai terkait pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan dan juga tentang kebijakan yang ada di sekolah Bapak. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya ya Pak ke depan. Terima kasih sekali lagi Bapak atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga berhasil Pak Haji. Oke, terima kasih.